jelaskan jawaban saya? Tidak. Tidak. Karena yang ditanyakan oleh muridnya itu adalah peristiwa yang akan terjadi nanti. Pertanyaannya bukan ke situ. Pertanyaannya bukan ke situ. Saya jawab dulu. Pertanyaannya bukan ke situ. Tunggu. Saya berharap yang lawan diskusi saya ini orang yang pernah kemudian belajar. Siap. Supaya nggak nyita waktu saya untuk menggiring saya menjadi bodoh sama seperti lawan bicara saya. Murid Yesus dipesan, hei si fulan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang kepadamu dengan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, apakah ada oknum yang datang kepada murid Yesus tersebut benar-benar mempraktekkan apa yang dinubuatkan oleh gurunya, bahwa orang itu mengaku bertemu dengan gurunya di padang gurun? Apakah ada atau tidak ada? Oke, saya jawab 1000% tidak ada, karena yang dipertanyakan itu adalah peristiwa yang akan terjadi. Tepuk tangan ya. Semua teman-teman, kita lihat, kita urai kebohongan orang Kristen ini. Kita nggak bohong. Paulus ini pernah nggak mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun kepada murid Yesus? Kanda, kita uji. Kita uji, Kanda. Bisa kita uji? Paulus ini pernah nggak mengaku bertemu dengan gurunya, murid-murid Yesus di padang gurun kepada murid Yesus? Silakan. Paulus memang pernah berjumpa dengan Yesus. Anda tadi mengucapkan tidak pernah. Sabar dulu. Apakah Anda masih layak berdiskusi dengan saya? Sabar dulu. Anda tadi mengatakan tidak pernah. Sekarang Anda mengatakan Paulus memang pernah. Tadi Anda mengatakan tidak pernah. Sekarang Anda mengatakan ya Paulus memang pernah. Saudara, apa Anda nggak punya malu? Paulus pernah ngaku dia Mesias tidak? Saya tanya. Saya tidak mempersyaratkan Paulus mengaku Mesias. Jawab dulu. Jangan menjadi penipu di sini. Saya bertanya, pernah tidak Paulus mengaku bertemu Kristus di padang gurun? Bertemu Kristus di padang gurun. Pernah nggak dia mengaku? Mohon maaf Gurunda, saya turunkan, saya tidak izinkan Gurunda berdebat dengan pembohong dan pendusta. Mohon maaf ya, saya turunkan. Nanti kalau dia sudah mulai siuman, ya, sudah cuci muka, malunya sudah agak berkurang, dinaikkan lagi. Lihatlah ini saudara-saudaraku Kristen yang masih bisa diwaraskan. Tengok, orang yang so intelektual, mau datang dari sudut pandang manapun, kalau kebohongan pasti akan terbongkar, penipuan pasti akan terbongkar. Sadarilah, kalian Kristen 2000 tahun lamanya itu mengikuti kemudian Kristus palsu. Silakan, mari kita buktikan. Satu, wakil Kristen gugur dengan kebohongannya. Pernah tidak ada orang yang mengaku kepada murid Yesus bertemu dengan Yesus? Nggak pernah. Dibalik, pernah nggak Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Oh, pernah. Ditambahi waktu, dikasih waktu, apa kata dia? Tapi Paulus tidak pernah mengaku Kristus, padahal bukan itu soalannya. Ini kenapa pendeta takut, gentar, tidak mau berdebat dengan apologet Islam? Ini alasannya. Karena mereka akan terjebak sendiri. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin." Mereka ingin menipu, tetapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka. Makar yang mereka buat akan membuat mereka jatuh terhadap makar itu sendiri. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir laknatullah ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Sepanjang saya berdiskusi dengan saudara tadi, kurang lebih 1 jam, kurang lebih, dia mencerminkan, memberikan edukasi atau menunjukkan kalau dia sedang menipu dirinya. Coba saudara jujur, yang di bawah jujur, yang di YouTube jujur. Orang tadi mencerminkan cerminan penjelasan untuk menipu kita atau menipu dirinya sendiri?
Menipu dirinya sendiri. Menipu diri sendiri. Oke, selamat malam. Betapa benar Al-Quran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, pasien selanjutnya. Jangan ngehujat. Gua turunin lu ngehujat. Itu apa? Nggak perlu itu. Oke, Bang Juma, aku tadi mendengarkan tadi diskusi abang tadi sama kawan tadi, kawan siapa itu, ITG itu memang agak kurang kurang tegas dalam jawaban. Oke, tapi aku perlu juga sedikit ada pertanyaan sama Bang Juma. Nanti boleh Bang Juma tanya juga sama aku. Begini, yang bisa ku bedah, yang mungkin kawan-kawan Kristen juga yang nggak pahami tentang pemahaman Bang Juma dengan apologet tentang Yesus pra kematian dan Yesus pasca kematian. Jadi begini yang bisa ku dalami ya, bisa nanti Bang Juma membenarkan atau tidak benarkan. Bahwa menurut Bang Juma bahwasanya Yesus yang benar itu sebelum mati, sebelum disalibkan itu Yesus yang benar. Yesus anak Maria itu adalah Yesus yang benar itu sebelum naik ke kayu salib. Bahwasanya ketika naik ke kayu salib itu bukan Yesus anak Maria lagi, tetapi Yesus yang lain yang diserupakan. Stop dulu di situ. Kemudian setelah kematian, 3 hari setelah kematian Yesus ini, kita anggaplah dulu, ikutlah dulu aku dengan narasi Bang Juma, bahwa si Mr. X itu yang diserupakan ini ternyata bangkit dari kematian. Si Mr. X yang diserupakan ini bangkit dari kematiannya. Sudah, setelah si Mr. X yang diserupakan ini yang konon yang dianggap Yesus yang akhirnya jadi disalib itu bangkit dari kematian, menunjukkan diri ternyata dia kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, Maria termasuklah ibu Yesus, dan juga kepada Thomas dan murid-murid lain. Yang berikutnya, Bang Juma juga harus mengklaim bahwa yang berbicara kepada Thomas pada saat Thomas menyembah dia dan berkata, "Engkau adalah Tuhan dan Allahku," yang berbicara dengan Thomas pada saat itu adalah si iblis menurut Bang Juma, ya kan? Dia itu yang berkata juga, yang menyampaikan amanat agung itu yang menuju Bukit Zaitun, yang berkata segala kuasa telah diberikan, segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepadaku, dan ajarlah mereka, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Yang ngomong ini adalah iblis, iya kan Juma? Yes. Coba, benar begitu kan? Betul kan? Betul. Oke, jadi itu yang gak dipahami oleh si ITG itu. Sebenarnya si Juma dan kawan-kawan ini tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Yang bangkit dari kematian itu adalah iblis. Iblislah yang bangkit dari kematian. Iya kan Juma? Benar sekali. Betul. Jadi di sini kita salah paham, tidak duduk pada masalah sehingga kita ribut enggak pada konteksnya. Lalu? Jadi sekarang begini, Bang Juma, masuk kita pada persoalan 2 Kristus. Tadi ada pertanyaan Bang Juma begini, apakah bisa kemungkinan terjadi 2 Kristus? Kan begitu. Jadi Kristus ini sebenarnya dari bahasa Yunani Kristos yang artinya Mesias juga, yaitu yang diurapi. Oke. Yesus memang mengatakan nanti setelah di kemudian hari akan ada yang mengaku Mesias. Akan ada yang mengaku Mesias. Yang artinya bisa juga Mesias yang ini diartikan Kristus. Mesias palsu. Benar, akan ada Mesias palsu setelah kematiannya. Setelah dia terangkat ke surga akan ada Mesias palsu. Jangan panjang-panjang, Rem. Oi. Jangan panjang-panjang. Gantian. Sekarang oke, ku stop. Silakan Bang Juma tanya ke aku.
Oke, baik. Menurut saudara, hukuman salib itu diperuntukkan untuk siapa? Hukuman salib itu diperuntukkan bagi orang yang bersalah. Bersalah dan dikutuk oleh Elohim. Betul? Sebentar, tunggu dulu Juma. Hukuman salib itu adalah hukuman yang diberikan pemerintah Roma kepada orang yang dia itu layaknya kepada orang Yahudi yang melakukan kesalahan, yang layak dia dihukum mati. Kalau menurut tradisi Yahudi, firman Tuhannya yang datang kepada mereka, salib itu untuk siapa? Salib itu kayaknya belum ada di Perjanjian Lama salib. Itu hukuman orang Roma. 21, Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Coba dulu dibaca. Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Boleh. Sebab orang yang dikutuk Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhanmu kepadamu. Benar. Oke, sekarang pertanyaan saya. Yesus anak Maria, benarkah dia dikutuk oleh Elohim? Tidak. Yang disalib ini orang yang dikutuk Elohim atau orang yang diberkati Elohim? Yang disalibkan itu adalah Yesus anak Maria. Apa alasannya? Karena Yesus memang dia sendiri berjalan menuju kayu salib itu. Jangan Anda bawa perspektif agama Kristen dulu, dudukkan salib ini dulu. Kesampingkan perspektif itu. Ini 6 SKS ini, 6 SKS. Salib itu adalah hukuman Elohim untuk pelaku dosa, sehingga Elohim mengutuk pelaku tersebut. Sabar. Ulangan 21, 22, 23 itu. Bentar. Salib itu. Coba kalau Anda mengatakan salah, silakan Anda tunjukkan kepada saya. Salib adalah hukuman atau salib adalah hadiah kemuliaan bagi orang benar. Silakan. Di mana Anda bisa menunjukkan dalil itu? Silakan. Aku nggak mematahkan ulangan itu, tapi aku tanya aja dulu. Kalau kau mengatakan itu, yang menghukum Yesus itu Herodes atau Pilatus? Ini hukuman Tuhan. Terhadap yang disalib ini hukuman Tuhan. Hukuman salib itu Juma, apakah hukuman bangsa Yahudi atau bangsa Romawi? Itu hukuman bagi orang Yahudi berdasarkan Ulangan 21, 21, 22, 23. Itu hukuman yang diterapkan bangsa Yahudi atau hukuman yang diterapkan bangsa Romawi? Coba tanya Paulus. Kenapa dia mengambil Galatia 3:13 larinya kepada Ulangan 21? Berarti Paulus sedang mendudukkan Yesus orang yang dihukum oleh Elohim. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Tertulis di mana? Ulangan 21. Berarti Paulus sendiri sebagai orang Farisi, keturunan Benyamin, itu sangat benci kepada Yesus. Sampai Yesus didudukkan sebagai orang pesakitan yang dikutuk oleh Elohim. Demi untuk menyenangkan majikan Romawi. Orang-orang Yahudi tidak pernah mau dihadiahkan tumbal berupa manusia untuk dosa mereka. Kenapa? Mereka sudah diajarkan Imamat 1-2. Kalau kau berdosa, ada domba, kambing, lembu, sapi untuk kau tebus, untuk kau gunakan, untuk kau sembeli, untuk nebus dosa-dosamu. Bukan manusia. Jadi hadiah yang Paulus berikan ini bukan untuk orang Yahudi, tapi untuk orang-orang Roma. Makanya dia mengaku dalam Galatia 1:15, aku diutus kepada non-Yahudi, orang-orang yang tidak bersunat. Ulangan berapa tadi Juma tentang Ulangan 21, 22, 23. Ulangan 21. Lanjut dulu narasinya. Ini karena kebencian Paulus terhadap Yesus.
orang Farisi yang sangat membenci kepada Yesus ini, mencoba untuk membawa-bawa nama Yesus sebagai penebus dosa bagi orang Romawi, bukan untuk orang Yahudi. Dia jual itu. Makanya dia mengaku, aku diutus untuk non-Yahudi. Orang Yahudi tidak akan mau menerima korban tumbal manusia untuk dosa mereka. Karena itu nggak ada konsep di dalam agama mereka. Bergejibun nabi yang diutus kepada mereka, tak ada satupun nabi yang mengajarkan nembus dosa pakai darah manusia, apalagi Tuhan. Itu nggak ada. Maka pola ini hanya dijual oleh Paulus kepada Romawi, Yunani, Belanda, dan orang Indonesia. Satu hal yang perlu saudara pahami, ketika berbicara mengenai salib, salib ini adalah hukuman. Hukuman yang diberlakukan oleh Tuhan kepada pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Ulangan 21, 22, 23. Itu penjabarannya. Dan Paulus juga mengutip data itu. Sedangkan kalau berbicara mengenai kutuk dan kutuk itu terurai di dalam Ulangan 27. Kita ambil poin-poinnya, yaitu nomor 15, nomor 25. Terkutuklah orang yang memakan suap. Kalau salib itu rencana Tuhan, maka Tuhan berencana menyalib pemakan suap. Itu kalau rencana Tuhan. Tapi kalau salib itu rencana iblis, iblis menginginkan orang benar yang disalibkan. Tapi pertanyaannya, akankah pencipta langit dan bumi yang mengutus orang yang dikasihinya, membiarkan orang dikasihinya itu dianiaya, dibunuh, dizolimi oleh orang-orang kafir? Atau Tuhan akan menyelamatkan dia ketika dia terancam bahaya? Sehingga yang disalib bukan dia, tetapi si kutuk. Itu logikanya. Maka ketika yang disalib ini adalah si kutuk, maka yang disalib pelaku dosa. Maka wajar kalau dia bangkit keluar dari kubur. Kenapa? Karena dia bangkit bersama dengan iblis. Sebagai iblis, tentu menginginkan manusia untuk menjadi pengikutnya. Kalau Yesus, saya menggarisbawahi tadi, Matius 10, nomor 5, nomor 6. Berpesan kepada ke-12 muridnya, kalau dia mengajak mereka hanya untuk kepada orang-orang Yahudi saja. Itu garis bawahi. Kemudian yang datang kepada Yesus dalam Lukas 4, dalam Matius 4. Iblis datang mencoba Yesus. Apa kata iblis? Yesus, iblis, kata iblis, Yesus, segala kuasa dunia akan aku berikan kalau engkau menyembah aku. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Berarti iblis berkuasa juga memberikan kepada si kutuk yang mati, yang digantung di tiang salib. Berkuasa juga memberikan orang yang mati di dalam kubur. Sehingga ketika orang yang mati dalam kubur, dia sama seperti Yunus, keluar dari perut bumi dalam keadaan hidup. Dan yang ada di dalam dirinya sudah bukan lagi dirinya, melainkan iblis. Aku berkuasa memberikan kuasa kepada siapapun yang aku kehendaki. Sehingga oknum yang keluar dari kubur, apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di surga. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Pertanyaan saya, apakah Yesus pernah menerima kuasa dari langit dan di bumi? Tidak. Ketika Yesus diserahkan kuasa itu, Yesus menolak. Lalu siapa oknum ini? Dia adalah oknum yang digantung, terkutuk oleh Elohim. Silakan Anda renungkan. Oke, aku mengambil narasimu tadi Juma yang mengatakan bahwa yang bangkit dari kubur itu adalah iblis. Benar kan? Orang yang kerasukan iblis. Orang yang kerasukan iblis. Yang aku ingin juga kita saling menjawab dengan tegas dan pengakuan bahwa aku mau tanya sama kau Juma, apakah menurut pendapatmu bahwa orang yang kau bilang diserupakan itu bangun dari kuburnya, benarkah itu? Yes. Bangun dari kuburnya. Ku tanya lagi kau, siapa yang membangunkan dia? Iblis. Iblis yang membangunkan orang yang diserupakan itu kan? Oke. Iya. Iblis yang membangunkan dia. Berarti aku tanya sama kau, apakah iblis bisa membangunkan orang mati? Saya jawab,
Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 khotbah Petrus, orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu. Cuma sebentar, pelan-pelan. Kisah Rasul 2 ayat berapa? Nomor 29, 30, 31, 32, 33, 34 sampai nomor 40. Itu satu perikop. Kisah Rasul 2. Pelan-pelan aja kita. Kisah Rasul 2 ayat 31. Ya, 31, 32 dan seterusnya. 31, 32. Oke, kita harus saling membuktikan. Kau harus membuktikan bahwa ada iblis bisa membangkitkan orang dari kematiannya. Silakan. 31. Oke, ini kubaca ayat 31 ya. Kisah Rasul 2 ayat 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia, huruf besar ini tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Apa yang terangkanlah apa yang tentang ayat ini, sepemahamanmu. Ya, Yesus dinubuatkan oleh Daud. Dia adalah orang yang kemudian tidak ditinggalkan di alam kubur. Jasadnya tidak mengalami kematian. Baca nomor 33-nya. Tangan kanan Elohim mengangkatnya kemudian. Baca nomor 36. Sebentar. Nanti kau lanjut lagi pun. Tadi narasimu mengatakan Daud menubuatkan bahwa Yesus tidak akan ditinggalkan di dunia orang mati, benar nggak? Yes. Berarti Yesus tidak akan ditinggalkan ke dunia orang mati. Bahwa Yesus mati, mengalami kematian. Tidak mati, dia tidak dikubur. Tidak dikubur. Ya. Sebentar, tubuhnya Yesus tidak mengalami kematian. Daud juga, kau bilang tadi, menubuatkan tubuh Yesus tidak mengalami kebinasaan. Benar begitu? Yes, betul. Jadi di mana pembuktianmu bahwa iblis membangkitkan orang mati? Kapan dan siapa orang yang dibangkitkan oleh iblis? Nomor 36-nya. Yesus sudah diangkat di data 21, 31, 32, 33 Yesusnya sudah diangkat. Tapi terlanjur ada penyaliban. Apa kata Petrus? Maka Tuhan menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuh. Ini setara dengan yang disampaikan Al-Quran. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya aku telah menjadikan iblis itu sebagai junjungan, sebagai tuan bagi orang-orang yang tidak beriman. Coba Anda lihat. Silakan. Iblis yang dibangkitkan oleh, kau bilang tadi, Yesus palsu yang dibangkitkan oleh iblis. Ini pendapatmu ya, Yesus palsu yang dibangkitkan oleh iblis itu makan ikan goreng, benar? Betul sekali. Betul. Jadi Yesus itu sebelum naik terangkat ke surga selama 40 hari itu adalah iblis. Ya. Dari mana? Bahkan sampai di tahun 100 yang datang di Pulau Patmos itu juga iblis. Adalah iblis. Yes, yang mengaku Alfa dan Omega itu iblis. Yang mengaku akulah Yesus Kristus, sang bintang timur, bintang gilang gemilang, itu iblis, bukan Ana Maria. Ya. Maka sebentar, dapat kusimpulkan bahwa tulisan Lukas tentang kisah para rasul adalah dusta, benar? Itu kisah. Itu kisah yang diceritakan oleh wartawan Lukas. Begini cuma. Yang dituliskan oleh Lukas itu, hai Theophilus dan seterusnya mengenai kisah para rasul, kisah Petrus, kisah Saulus bertobat itu adalah bohong. Saya katakan itu kisah.
Kisah. Saya tidak katakan itu bohong. Kisah, peristiwa yang terjadi, yang dituliskan oleh wartawan. Kalau wartawannya ini pembohong, berarti beritanya bohong. Kalau wartawannya ini jujur, berarti beritanya jujur. Yang kita konsumsi sekarang ini adalah berita. Berita, kisah, peristiwa. Oke, maksudku begini. Nah, gitu. Si Lukas ini menuliskan kitab Kisah Para Rasul ini bercerita tentang perjalanan rasul-rasul, peristiwa-peristiwa yang terjadi, peristiwa pembunuhan Stefanus yang melihat Yesus, melihat anak Allah, langit terbuka dan anak Allah duduk di atas tahtanya. Kisah tentang si Saulus bertemu Yesus ketika perjalanan ke Tarsus. Jadi semua ini, ayat ini menceritakan tentang Yesus. Yesus yang dimaksudkan oleh si Lukas ini bagimu Juma itu adalah iblis, ya kan? Iya. Betul. Berarti kitab Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas adalah menceritakan iblis jadi-jadian yang mengaku sebagai Yesus. Oke, yang kedua, semuanya juga begitu. Mulai Kisah Para Rasul, Roma, Korintus, Galatia adalah dusta yang dilakukan oleh Paulus dan oleh Petrus, Yakobus, yang bernarasi bahwa Yesus adalah Tuhan di situ, yang sebenarnya menurutmu dan apologet dan para kaum Islam, Yesus setelah kebangkitan itu sebenarnya adalah iblis, benar kan? Yes. Betul, maka debat ini nggak berguna. Selamat malam lah Juma, capek kita bertengkar karena memang udah salah paham kita dari awal. Oke lah. Kasihan ente ini. Izinkan saya berbicara agar Anda paham. Penulis Bible itu adalah seorang wartawan. Tugas Anda menilai ceritanya. Seperti ketika saya punya teman bernama Irwandi. Dia adalah seorang penulis. Dia adalah seorang peneliti peristiwa. Dia adalah seorang wartawan. Menuliskan satu kejadian, dia ada di TKP. Maka catatan-catatannya adalah karya ilmiah yang harus kita hargai. Tapi sevalid apapun ceritanya, sesahih apapun narasinya, itu tidak sampai pada level firman Tuhan. Kita harus menghargai. Ini karya, ini catatan, ini tulisan. Maka apa yang harus kita lakukan terhadap catatan-catatan ini? Uraikan dengan apa yang tertuang di dalamnya. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Wajib. Kalau itu Anda imani sebagai sabda Yesus, maka wajib nubuat, ramalan, peristiwa itu berlaku. Maka harus ada penyesat yang datang kepada murid Yesus angkatan pertama yang mengaku sebagai Kristus. Wow, apakah cerita itu ada? Ada. Pada zaman apa dan pada saat gimana? Pada saat Paulus menuju ke Damsik, ada tokoh yang datang kepadanya mengaku Yesus Kristus. Satu. Yang kedua, pada saat murid Yesus masih hidup di bumi, ada tokoh yang datang mengabarkan dia pernah bertemu dengan gurunya di padang gurun. Terpenuhi. Siapa yang datang kepada mereka? Paulus. Siapa yang datang kepada Paulus? Yesus. Apa yang Anda ragukan? Kalau Anda menggunakan akal, perkara ini udah selesai. Makanya Anda, oh sudah kita nggak usah berdiskusi. Memang betul. Karena uraian-uraian itu sudah menjabarkan isinya sendiri. Bahwa apa yang dinubuatkan oleh Yesus tergenapi. Dan orang banyak yang disesatkan Kristus yang datang kepada Paulus itu namanya aliteng alias Kristen. Cobalah Anda mendewasakan diri. Coba matangkan diri Anda dalam beragama. Jangan doktrin, jangan dogma. Kalau hanya dogma doktrin pasti akan menolak isi Bible. Tapi kalau Anda menggunakan data, logika, akal sehat, intelijensi yang Anda punya, logika, kemampuan berpikir, kerangka yang ada dalam otak Anda, dari A, B, C, dan Z dan seterusnya, hijau, kuning, dan seterusnya, benar baik tidaknya, Anda pakai itu semua untuk menganalisa apa yang muncul dalam Bible, akan menghantarkan Anda kepada syahadatain. Sederhana, saudara.
hanya karena saudara terlanjur Kristen. Dari kecil dicocokin oleh apa? Doktrin dogma. Mama, itu foto siapa, Ma? Itu foto Tuhan kita, sayang. Mama, itu patung siapa? Itu patung mama Tuhan kita. Lalu yang digendongnya, itu Tuhan kita. Anda kemudian menapaki hidup Anda detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun dengan doktrin dan dogma yang sudah mendarah daging. Berhadapan dengan para apologet Islam, kalang kabut. Kenapa? Dasar pijakan kepercayaan Anda bukan proses berpikir. Anda hanya doktrin, Anda hanya dogma. Yang Anda suka ke gereja, nyanyi-nyanyi, joget-joget sama mama, Natalan dan seterusnya. Itu yang Anda suka. Tapi ketika Anda menelaah Bible, ternyata yang ada hanya kehampaan. Yang ada hanya keputusasaan. Yang ada hanya kekecewaan. Yang ada hanya apa? Merintih, kesakitan, pedih ketika mengetahui bahwa ternyata Bible sendiri menolak ketuhanan Yesus, dan Bible sendiri menyatakan bahwa Kristen ini akan diusir oleh Yesus yang asli sebab mereka menjadi Kristen karena mengikuti Yesus yang palsu. Selesai bukan? Sederhana bukan? Adalah hal yang sangat mudah bagi Tuhan. Ketika Anda mengatakan tak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka tak ada yang mustahil Tuhan menjadikan mayat menjadi Tuhan bagi orang-orang yang tidak beriman. Al-Quran saya mengatakan itu. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladina la yu'minun. Aku Tuhan menjadikan iblis itu menjadi Tuhan, sembahan, junjungan bagi orang-orang yang tidak beriman. Itu tidak ada masalah dengan Tuhan. Sangat mudah bagi Tuhan untuk menjadikan itu suatu kenyataan. Al-Quran mengatakan farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Innahum takhazus syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka orang-orang kafir menjadikan iblis sebagai pelindung mereka selain daripada Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk, padahal mereka sebenarnya digiring oleh iblis masuk ke dalam api neraka Jahannam. Maka yang Anda harus lakukan hari ini apa? Mendengarkan, menyimak. Toh yang saya jelaskan tentang Yesus dan rujukan saya bukan Al-Quran. Toh yang saya jelaskan tentang Bible dan rujukan saya bukan Al-Quran. Toh yang saya jelaskan adalah sembahan saudara dan rujukan saya bukan Al-Quran. Saya menjelaskan Yesus, Kristus palsu, kelahirannya, misi kedatangannya, misi pengajarannya, kurikulum kisi-kisi apa penyampaiannya kepada muridnya. Dan yang saya jadikan sebagai referensi adalah Bible. Tugas Anda duduk, dengarkan, renungkan, lihat, seleksi. Perhatikan, koreksi yang salah. Iakan yang benar, tolak yang salah. Jangan Anda menolak yang benar dan menerima yang salah. Karena Islam datang memanusiakan manusia. Islam datang mengembalikan kodrat kemanusiaan saudara. Ingat, Islam hanya datang untuk memberi peringatan. Selebihnya, Anda mau menerima, silakan. Anda mau menolaknya pun silakan. Saya kira begitu saudara-saudara. Makasih. Ya, saya rasa tadi Gurunda sama si Darel itu bukan debat tapi lagi sidang. Ini ada Ridon dulu, Ridon. Alea sama Yohanes Muslim apa Kristen? Alea, Yohanes dibuka.